Guys, What? gue datang ke sini banyak bawa something Apa tuh sehat? buat kalian. Kemarin tuh gue umroh, Alhamdulillah. tapi ke Turki dulu. Turki. Terus di Turki ada orang jual madu mahal 8 juta. 8 juta. 8 juta Di Turki. di Turki. Nama madunya apa ya tadi ya? Pokoknya madunya mahal deh. Lebahnya lebah ganteng gitu ya. Di sini sama receh-receh gitu. Sorry ya. Maaf ya. Terus madu ini bikin vitalitas. Sumpah ini gue udah berapa kali nyoba. Kenapa Vitalitas, nggak laku? Istriku jauh. vitalitas kita. Iya. Dibilang kenceng enggak? Tapi Tidur enggak? Iya. Standby. Lu gak percaya. Siaga. Jadi posisinya enggak gini, enggak gini, apa gini deh. Always on display nih ya. Always on display nih. Mana Tio? siap nyerang nih ya. Nah, ini nih, biar sebenarnya lebih ke stamina sih. Kalian kan di sini live. Nah, Ini udah Mas Pras buktikan. gue udah buktikan ke beberapa teman-teman gue dan gue pribadi, ke Ari Kriting. Oke. Istrinya minta ampun katanya. Sorry. Udah kaks. Ya, terus. Begitu. Si Tio, bininya juga orang Sunda, ngomong apa Tio? Ampun ah. Ampun ah, dia bilang gitu. Ampun ya. Nah ini nih, siapa yang mau coba? Kalau aku boleh nanya dulu nih. Ya. Alasan pertama Bang Pras beli ini apa? Nah, gua tuh kan bawa tim gua, Tua Kreasi semuanya. Terus ada apa sih namanya? Siapa sih ini yang bawa kita tuh? Ismail tuh siapa? Turget. Turgetnya semangat banget. Ini madu bagus banget ini. Rekomendasi tour guide. Terus gua cek di Google kan, ternyata emang mahal nih madu. Gue lihat racikannya, semua madu dicampurin sama dia ke sini, terus dikasih rempah-rempah gitu. Jadi tesnya pas awal masuk manis, after tesnya agak pahit. Oke. 2 jam 3 jam, memang ada reaksi ke badan agak panas. Kalau mabok kan panas doang, panas dan keliangan kan. Kalau ini panasnya doang. Oke. Setelah itu terserah kalian. Apa terserah kalian tuh? Kan gua nggak bisa ngajarin. 1 sendok aja, Bang. Hah? 1 sendok aja cukup. 1 sendok makan cukup. Cuman kalau kita bersembilan di sini ntar kita Kenapa nyangkal mulu sih? Udah lakuin gitu loh. Coba dulu. Semuanya Oke. harus didinai-dinai gitu. Semuanya harus coba Bang Pras ya. Harus adil Ini ya. 8 juta satu botol segini. Satu botol ini. 8 juta. Terus gua ada zafran gua nggak? Zafran ini kayak bunga gitu, khas dari Turki. Tapi anti depresan katanya. Oh. Yang warna merah ya? Yes. Oh, yang diaduk kayak teh. Iya. Itu bisa di betul. makanan tuh itu. Ah, bisa jadi makanan ya? Iya, biasanya di makanan. Kayak saffron merah gitu kan. Iya. Itu biasanya di makanan Spanyol ada pakai itu. Pewarna, jadi pewarna. Iya betul. Jadi pewarna kuning. Betul. Ini dulu kali ya. Ya, boleh Bang. Itu juga mahal tuh saffron tuh. Hah? Mahal juga itu. Mahal juga itu. Kok nggak bisa dibuka ya? Ada tisu nggak sih? nih Bang Pras. Dah bisa. Aman. Nah, alhamdulillah. Siapa duluan? Bebas. Mas Pe kayaknya. Let's go. Dah lu pegang sendiri. Ketawa jebakan. Serius gak nih? Weh, mantep. Pokoknya mantep. Ayo, Be. Ini beneran serius gak Ayo, nih? Be. Wah, Yes. Cukup segitu. Cukup kan? cukup. Jangan masukin. Ini ganti sendok terus. Satu orang Iya, aja. ganti sendok. Gue. Tisu. Satu orang aja lah. Satu orang aja. Satu orang aja. Satu orangnya cukup 9. Bang, Pras bawain bawa 9. Saya 8 juta mahal. Lu nge-DJ nih, set giniin mulu nih. Nggak percaya Berapa sama menit gua. kemudian efek itu akan terjadi? Ya 2 jam 3 jam lah, biasanya ya. Oke. Biasanya. Ya, iya, Bang Pras menghormati. sumpah. Cobain. Ini yang gua tunggu-tunggu main kesini sih. Ini tunggu-tunggu. Apa? Setelah itu das Dia mau oke, dia nyuapin sini, standby. mau nyuapin. Kita ngapain? Makanya kemana itu? Iya. Sumpah. Gua udah bilang, dia nggak tidur, dia nggak kenceng, standby. Standby. Enak. Kalau saya enak, bukan yang pahit atau gimana gitu. Ah, jadi taruh. Buat stamina juga oke. Sini. Enggak, itu Nih. kayak ini dong apa? Sendoknya nih. Banyak itu di sendoknya itu.
Niko kayak mau banget Niko nih. Ya coba. Sini. Jod belum. Kelarin sini dulu, Jod belum. Aneh. Iya. Nah, satu lagi nih. Wes. Emang seperti itu. 2 jam 3 jam. Nanti ya, lu ngobrol ya. Ada yang nopang gini nih. Oke. Kalau misalnya gue minum Nanti besok malam mau ambil minta libur, tolong. sorry banget ini ya. Ya. Oh di sini bisa ambil libur, juga? Bang. Oke. Ini yang ntar mandi pada lama gue tonjokin ya. Hah? Mandi pada lama ntar nih. Ada ngacak-cak dulu nih. Kan ini pada tidur di sini kan ya? Kocok ya? Tidur di sini kan? Wah, pagi rasain bro. Pagi. Berapa lama akan Standby. Gue pernah ya minum ini malam. Nggak mungkin seminggu. Pagi kagak. Pagi gue bangun. Nah dia tuh nengok ke gua. Ngeliatin. Masa gitu. Ngeliat gua. Wes. Sampai dagu. Masa kenceng banget sampai dagu. Iya. Yang kocak mau mandi dia masih standby. Selama itu. Lumayan. Makanya harus ada temennya biasanya karena gua sudah punya istri, temannya itu. Terus kalau efeknya rapat ini apa? Durasi rapatnya lebih lama? Durasi rapat maksudnya? Kalau sama istri rapat nih. Oh, Durasi rapatnya lebih lama atau sampai minta ampun tadi? lama bro. Oh, Sumpah. Durasi Sumpah. dia main di durasi ya. Bahkan ketika lu kelar sama istri, mandi nih. Nah, dianya masih gitu tuh. Dongak. Oh, Kena siram nih begini nih. mana-mana gue rembecan. Oke. Sombong dia, posisi sombong ya. Tuh. Ada sih tiket ke Jember malam Cobain ini. Get. Nah. Masak lo abis ini percaya sama gua. Sorry. Kita coba ya. Si Bang Pras ada sih. Tapi kalau Masa bagus kayaknya gue bisa beli sendiri sih. Ke Turki sih tapi. Tapi ke Turki sih. Rasanya sih madu aja ya. Aduh. Belum, sabar. Nggak secepat itu. Nggak secepat itu, sabar dulu. Nanti. Baru nyampe. Apa ya? Baru nyampe lidah. Gak apa-apa sih Kak. Kuat nih gua. Jatuhnya obeng bira. Oke. Musim kawin. Dikit Oh, iya, bener, banget, pahit-pahitnya boy. Bikin standby doang kan? Standby kan? Ada pahit-pahitnya. Dia standby. Kalau kecolek marah. Kalau kecolek marah. Standby nih gini nih. Kecolek gini. Wah. Berarti standby-nya nih standby defensif kan, nggak attacking kan? Enggak. Dia nggak nyari target kan? Enggak. Defensif aja nih. Nah, tapi kalau sama cowok dia defensif. Defensif. Oh. Nah, kalau sama pasangan baru dia tuh ngamuk dia. What's? Nah, Kok lu masih ada kecil gitu sih? Sesuai penis. Udah nyiapin jawaban. Udah nyiapin jawaban deh. Udah nyiapin jawaban si anjing. oh tapi gua hari ini belum lagi. Belum apa? Belum pakai Berarti lu ini. tiap hari, Bang. Tiap Enggak, hari Bang. wajar. Sekali seminggu aja sih. Sendok lagi. Sendok semen. Sekali seminggu sih. Kasih centong aja. Biar apa sekali seminggu? Mas, Hah? sekali seminggu biar apa? Biar kuat aja. Kan gua podcaster. Ngobrol sama orang. Suka dari posisi standby dia suka. Tang. Gitu. Terima kasih. Cukup segini aja nih. Sip. Kayak tukang obat gue ya. Itu mau madu dari Turki. Enak. Tapi ada pahit-pahitnya kan terakhir. Iya, Terima kasih guys. Ya udah, makasih Bang ya. Ya. Masa cuma nawarin madu doang. Madu doang. Yang petani madu lu. Arab mana Arab? Istirahat kayaknya. Tidur ya. Review film. Oh, Lagi revisi film. Gimana Bang? Terima kasih guys. Udah undang gua guys. Kita yang Kita yang makasih Bang buat kesini. Balik dong. Datang loh guys. Datang gua. Dari jam 8 gua datang tadi. Gak ada. Iya lewat tadi. Lu pada masih di mall kan? Gua udah di depan. Lewat ini. Depan. Masuk dulu bang kata dia. Kagak gua nyiram tanaman dulu dah. nyiram tanah. Kenapa gak dari jam 8 aja kita ngobrol-ngobrol tadi?
Mulai muter dari jam 8 pagi. Kepagian kalau itu. Hari ini kemana aja bang dari podcast juga? Enggak ada, khusus buat kalian aja hari ini. Hari ini Anjay. capek ya. Bang, ini kita nanya apa ya, bebas apa gimana bang? Bebas. Sekarang lagi pegang berapa podcast bang? 7 ya? 7? Ada nggak 7? Dulu 7 ya. Kagak pernah gua 7. 5 ya. 5. 5. Sekarang 4. Wah, belum. Kurang 1. Tetap gila ternyata ya. Alhamdulillah. Sehari bisa berapa podcast? Puasa ini nggak ada karena gua udah banking duluan. Tapin duluan semuanya. Karena ada film sama live titik kumpul. Kalau normalnya Normalnya tiap hari. Podcast. sehari berapa kali? Sehari 3 lah. Hari 3 tiap hari. Burnout nggak sih gitu? Kayak ini bintang tamu lagi baru lagi habis gitu harus background checking bahasanya apa sih? Iya, background check. Kayak gitu. Research. Riset. Riset gue terus sebelum malam gue biasanya sebelum ketemu tamu itu, apalagi yang nggak gue kenal kan. Terus riset dikit. Udah makan madu. Kamu tuh lah. Balik madu ya. Lagi nggak perlu. Dapat persenan apa gimana sih? Gembur-gemburin. Kalau riset sebagai host podcaster tuh gimana sih, Bung? Apa yang harus dilakuin? Apa kalimat Sorry banget. Kawan gue udah ada yang gede nih. Bisa diketok. Gede loh. Anjing. Jangan kotak. Alay tai banget anjing. Langsung kan Loy? Iya. Bener kata Siapa gua. dari tadi tuh? Oh, nggak ada yang notice ya. Sorry. Hitam jalan sama lo. Itu kan. Risetnya gimana bang? Caranya bang? Kalau tamu yang udah biasa ngobrol kayak komika gitu, jarang gua riset. Ya, ntar pasti ada Ngalir aja. Ngalir. Kalau aktor gitu, terus influencer siapa yang kadang gua nggak kenal, gua riset Instagramnya. Kalau enggak gua tonton podcast yang pernah dia main di mana gitu. Lu tonton juga podcastnya dulu. Tonton aja cepet-cepetin aja. Biar nggak ada pertanyaan yang sama lagi. Iya, ke pertanyaan hostnya aja. Gua. Ada nggak bang selama ini yang kayak lu pengen banget sama dia, akhirnya datang juga Siapa ya? bintang tamu? Akhirnya datang juga. Terakhir tuh Andika Pratama tuh. Andika Pratama kan dia jarang banget mau podcast tuh. Iya. Akhirnya dia mau podcast. Terus siapa lagi ya terakhir ya yang mau ya? Itu doang sih. Gue pengen buat Ariel sih. Iya kan? Duta gitu bang. Itu Iya apa? Itu kan? susah banget jadwalnya. Jadwalnya susah banget. Apa emang gak mau podcast kali ya? Iya, Kan ada beberapa orang yang Tapi Bang Adel lumayan sering kayaknya bang di podcast itu. Masih ada gitu juga. Bisa dihitung jari, Bot. Bisa dihitung jari. susah banget dapetin jadwalnya. Itu paling. Terus kalau ngadepin orang-orang yang jawaban cuma iya, enggak, besok aja kayak gitu-gitu. Kayak jawaban-jawaban singkat-singkat enggak dikembangin gitu. Gimana triknya kalau dari seorang Pras Teguh yang gondrong dan memadu? Kenapa harus pakai fisik gitu sih? Iya, ada beberapa kali sih gue dapet tamu begitu ya, gue tanya panjang, jawab, ya kerjaan banyak ya hari ini. Kemarin film ada berapa gitu setahun gue lihat. Mau pemain film berarti? Terus dia, ya itu aja sih. Masa gitu gayanya? Gitu. Mati gue tuh. Anjir, nanya apa lagi ya? Tapi ya karena Ngadepinnya podcast gimana? setiap hari, ada aja tuh timbul pertanyaan gue gitu. Dan pas pertama kali salaman tuh udah kerasa sama gue, wah ini lagi kurang nih anaknya nih gitu. Mungkin baru bangun tidur atau emang disuruh manajemennya buat podcast kali. Ada aja kan kayak gitu, sebenarnya dia nggak mau tapi disuruh manajemennya, ya itu tuh yang berat menurut gue. Berarti by feeling aja ya. Tiba-tiba Bener. muncul pertanyaan sendiri muncul aja. Bener, walaupun ada prompter tapi gue biasanya gue tuh nggak enak ya podcast nih ngobrol di depan dia nih. Terus ngeliat gini nih, dia prompter. nanya terus gue ngeliat prompter. Enggak menghargai. Nah itu kan kayak lu nggak fokus ke dia, jadi biasa satu pembahasan kemana-mana tuh jadinya tuh. Nah yang di prompter nggak gue tanyain jadinya, biasanya begitu.
Gak apa-apa kan podcast nggak gitu prompter boleh. Nggak apa-apa. Kalau nggak riset sama sekali bintang tamunya boleh. Nah itu ada sih, itu namanya tolol. Nggak mungkin. Masa iya ada host yang riset nggak mungkin. Jadi hostnya tuh selalu pembelaannya gini. Aku pengen nanya yang ada di kepalaku aja, tapi waktu ada tamunya kepalanya kosong. Tolol kayak gitu. Aku ngeblank cu, gitu biasa. Ada partner gua Ebel namanya. Nah itu tuh jarang riset tuh. Bahkan sampai salah nyebut nama tamunya. Memalukan. Nah, gua tuh yang agak susah nyapuinnya. Ebel Sanca. Kobra. Udah kerasa, cepet banget. Gak naik-naik bang. Belum sabar lah. Ya kan gak secepat itu. Entar. Tapi kan berarti kan banyak kedatangan tamu yang bisa dibilang di luar fields-nya Bang Pras Teguh dan nggak tertarik gitu. Iya kan? Sebenarnya nggak pingin nanya, kalau misalnya secara hati atau secara otak, nggak tertarik lagi sama ini orang, tapi kerjaan gitu. Iya, itu gimana cara sebagai podcaster buat profesional tuh? Itu yang gua riset biasanya. Itu yang di riset? Itu yang gua riset. Ada beberapa tamu yang sebenarnya ya gue manusia ya, kadang kita nggak tertarik aja, lagi tidak tertarik aja gitu. Dan gue tuh by feeling kayaknya enggak deh gue ketemu dia nih gitu. Tapi si channel podcastnya tetap harus podcast sama dia. Ya mau nggak mau ya jalan aja. Biasanya kalau udah duduk di situ sejam kelar sih sama gue harusnya ya. Gitu. Cuman ya gua nggak taruh ekspektasi besar untuk ini harus lucu. Ya udahlah, apa yang dia kasih minimal dapat daging, walaupun daging babi ya udahlah. Haram. Biasa aja. Tapi tadi lu sekarang lu yang milih nggak sih bang? Kalau di channel gua pribadi iya gitu. Kalau kayak di Om Ded itu ya tetap diskusi sama gua. Cuman mungkin dari produsernya gue tetap pengen ini Pras gitu. Ya mau gimana, masa gue kerja Profesional gitu. mau. Dia pernah bang ada podcast yang nggak tayang gitu? Ada beberapa, Pasti. ada 6 atau 7 episode. Alasan ada. kuatnya apa? Sampai bisa nggak tayang gitu. Nih sini gue ceritain ya. Oke. Ada satu penyanyi dangdut. Gak usah spesifik bang. Cowok cewek. Tapi nggak Gak apa-apa lah ya. Dangdut, cewek cowok. Cewek. kan nggak pernah tayang Cewek, juga ya. Dia doang yang ngerti kan. Dangdut cewek. Oke. Cewek. Dia doang yang ngerti kan. Nama nggak usah. Nggak usah. Lagunya. Terus cukup pulen lah. Oke nih, oke. Cukup pulen. Nah dia datang waktu itu pakai kemben. Oke. Kemben. Kemben aja tuh. Oke. Nah kan. Minum madu nggak waktu itu? Belum. Oke. Kalau mungkin kalau minum madu tayang kayaknya. Terus gua memang mungkin lagi kurang nyambung aja guanya. Gua menyalahkan diri gua ya. Gua menyalahkan diri gua, kayaknya gua kurang on di saat itu. Tapi gua kepikiran apa ya kata penonton gua tuh nggak yang seksi-seksi gitu guys podcast gua. Coba lu tonton deh. Mana ada. Guanya takut itu ya dengan asal gua dari Sumatera Barat, agamanya cukup kuat. Nah gua menjaga itu gitu, menjaga marwah itu. Ya kan, tolong dong jaga marwahnya Kaltim. Ya. 4, berapa M? Apanya? Nggak nyambung berarti. Kaltim. Ini Kayak gue Oke, lanjut ya. Kalian terlalu sibuk di depan ini kayaknya. Kalian terlalu sibuk di depan ini. Nggak baca kita. Terus gue nanya apa? Terus gue nanya apa? Jawabnya apa? Terus ada Ebel kan? Ebel nanya, kamu selain nyanyi bisa apa lagi? Aku bisa split. Masa lagi podcast split aja. Masa lagi podcast split. Masa dipancing? Ebel Coba anjing. deh, nggak mungkin Ebel dong. anjing, Ebel. Terus nggak usah lah Bel gitu. Coba aja kata dia. Ebel bilang gitu coba aja. Bener, jujur dia split waktu itu. Split itu tas gitu. Anjir. Apalagi kamu kayang bisa nggak kata si Ebel. Bisa, dia bilang bisa guys. Terus dia kayang. Aduh. Kenapa pakai kemben lu bayangin orang pakai kemben kayang kan. Nah gue diem aja tuh, gue ngeliat kamera terus. Yakin lihat kamera. Gimana? Ke situ dikit.
Nah itu tuh gua bilang ke produser, jangan ditayangin dah, gua bilang. Maksudnya nggak enak dilihat anak-anak. Itu ada beberapa lah. Tapi nggak sampai ketarik kan? Ketarik bro, ketarik masalahnya itu yang gue bilang. Nih dia pakai kemben, kayang, set, nongol, nongol anjir. Nongol lagi. Tapi dia sakit hati gak? Kan dia udah se-effort itu, kayang lah, split lah, terus tiba gak tayang. Dia ada protes gitu gak? Gue serahkan ke produser gue. Gitu. Itu aja sih. Iya. Tapi itu mah layak untuk nggak tayang lah. Makanya gue kalau Masuk akal. feeling gue nih kalau itu tayang, kayaknya pertaruhannya karir gue deh. Makanya. Tapi padahal secara obrolan jalan. Nggak terlalu bro, nggak terlalu. Nah, fokusnya di situ ya. Iya. Ini ebel lah gitu. Ini emang asli itu kamu tuh. Asli itu sih juga pang. Masa pang. Gitu guys. Oh gimana? Masa gue tayangin yang kayak gitu? Cuma tuh masuk akal lah untuk kata Iya, Masuk itu akal. yang bikin gue takut. Kalau starstruck pernah nggak bang? Ada salah satu bintang tamu terus starstruck gitu. Radit kayaknya dulu pas. Iya, Bang Radit tuh sampai sekarang gue masih. Starstruck. Iya, Ngertinya waktu itu kikuk gimana gua. pada saat podcast? Ya sebenarnya mungkin ditonton orang oke aja ya, tapi guanya di dalam agak panik gitu. Karena pertama kali gue stand up nontonnya Bang Radit. Seniornya lah. Iya betul, sampai sekarang pun kalau ketemu ya begitu. Masih geter tuh ya kalau ketemu. Bener. Itu loh. Kalau kita udah berapa kali loh? 4 ya kayaknya. Nah, menarik nih bahas Aloy nih Bang Pras. Kita mas. Ya, kita mulai. Apa tuh? Tolong ceritakan pengalaman Bang Pras Teguh waktu pertama kali podcast bareng Aloy. Sebelumnya, terus researchnya gimana kah, after itu gimana? First impression. Pertama kalinya. Iya. Ini anak gini-gini nih. Aloy seorang orang yang seperti apa sih mata Bang Pras? First impression ya Bang, nggak boleh pas udah Oke. kenal. Iya. Pertama kali gue kenal Aloy, salaman, ngobrol, gue langsung wajar nih penonton dia rame mulu. Karena tipikal dia kan polos, iya kan? Kalau orang polos diajak podcast, seru biasanya, karena pasti bantingannya ke lucu. Karena doi klarifikasi mulu kan, Iya. apa-apa klarifikasi, dan jagonya dia, kenapa gue undang-undang terus, apa yang gue lempar dimakan. Lu habis beli ini Aloy? Kagak pernah. Nah itu tuh yang gue tekan terus. Baik orangnya baik. Baik. Podcast sama lu. Abis gua. Bangsat. Kenapa bang? Kan lagi rame tuh masalah itu tuh. Lagi rame banget. Terus tim kreatif gua ngasih alat DJ. Ya kan, Bang Pras ntar ngerecokin aja ngapain kayak gitu. Ya udah. Gua komedian, guys. Gua komedian. Bagaimanapun gua tetap harus menghibur depan kamera. Kan nggak mungkin Revi kan yang kocak-kocak sama Ibot waktu itu. Iya. Gua kunci rambut gua. Gitu. Tayang rame. Gua hanya disikat orang. TikTok. Iya, minimal ganteng mas, gitu-gituin orang ke gua. Dasar mandra. Iya, maksud gua. Ya gua happy lah kalau disamain kayak Bang Mandra. Tapi maksudnya sensi ngomong Mandra apa? Gitu. 2 minggu gua. Kan gue cerita ada Bang. Lu aman-aman aja kan? Kata siapa aman? Oh, Lu iya. kata siapa aman? Anjing, Gue tuh ngomong sama Ale, iya Bang Pras kena serang ini. Gue coba bilang, welcome to my world. Bangga. 2 minggu setelah gua iya. dicecer orang itu, botox gua. Botox, laser apa segala macam. Kena tuh ya. Tetep hancur. Habis tuh gua tuh. Ya Allah, meme-nya di mana-mana lagi anjing. Lu podcastin orang berarti pro kontra terus ya, Bang? Iya ada aja sih, makanya gua tuh agak hati-hati. Apalagi anak gua udah makin gede kan. Iya. Terus tontonannya dari yang tua sampai yang kecil nonton gua jadinya Benar. kayak ngomong ngentot anjing bangsat, itu mulai gua kurangin. Gitu. Gua pernah ditegur mama di bandara. Terus, ini anak saya mau foto, ya foto. Kamu
kurang-kurangin ngomong entot. Ibu juga ngomongnya entot. Iya bu, maaf bu, gitu. Ya udah di situ gue kerasa gitu, ternyata anak kecil juga nonton. Yang nonton lu ternyata semuanya. Semuanya. Dulu awal-awal PWK mah gue bodo amat karena yang gue pikir penonton gue segmented, podcast kocak-kocak begini, siapa sih yang nonton gitu. Dan ternyata orang suka. Itu yang gue kurangin sekarang. Sorry, ada yang badannya udah mulai hangat. Wah, Lu ya? Lu mulai anget? Nah, ntar dia dari sini baru ke sini tuh. Leher gua hangat ya. Mantep tuh. Tang, keras. Lu cobain ntar, air mancur Kongo. Dar! Dar! Sampai plafon. Close up, gak usah close up udah. Bapak suka musik juga bang ya? Musik juga Drama, gua. drama. Apa aja sih? B-boy. Tapi drama karena dulu suka bolos terus ke studio coba-cobain. Oh, dari Sekarang lu di band? SMP, SMA, sorry. SMP, Jujur keren ngedramnya, Di jujur. band apa bang sekarang? Di band Abang Pras? gitar, Gitar vokal. sekarang kan? Gitar Gitar vokal. Betul. Nah, kalau karir duluan komika apa anak band dulu? B-boy dulu gua. B-boy dulu. B-boy, terus ketemu band, ngeband lama, ketemu stand up 2011. Buset, 2011. 2011 betul. kuliah berarti ya? Itu udah nggak ngeband Iya. apa masih barengan? Masih habis itu kan gua keluar gara-gara stand up itu. Ya gua mengundurkan diri lah mungkin ya di saat itu. Karena kok seru ya, gue sendiri di panggung terus orang ketawa. Terus mulai nggak komit gue sama band gue karena sibuk stand up, keluar udah gitu. Band Jadi, favorit luar dan Indo. band favorit luar banyak banget gue. Salah satunya ya Dream Theater gue suka. Dream Theater. Mainnya legenda dia. Indo? Yoi, Indo, Gong 2000? Kangen Band. Sumpah gue pernah nonton konser Kangen Band. Demi Allah. Zaman Gue walaupun ngerok ya, gue nggak tahu kenapa tuh lagunya asik aja menurut gue. Karena zaman-zaman tongkrongan di gang kan, semuanya nyanyi itu terus kita ngikut. Tuh. Tapi Dewa lah ya mungkin ya, yang paling sering gue denger Dewa. Halo lu? apa band favorit luar dan Indo? Iya. Indo Peter Pan. Wah. Iya. Luar kayak Green Day. Iya. Popang. Ya. Aloy dong, Aloy. Halo, kasih Halo, tau lo. halo apa lo? Saya mah itu aja bang, Baskara. Nah, Lu itu dong sama dia. Ngapain gua? Podcast nih. Kagak mau orangnya. Mungkin ya nggak mau. Penasaran banget sama pertanyaan-pertanyaan lu padahal. Gue juga pengen banget ketemu. Pernah gue ketemu sekali di studio band. Studio band. Gue lagi latihan terus dia ada. Mungkin juga lagi sibuk saat itu Baskara ya. Tapi kenal, saling kenal. Kenal di situ salam doang tuh. Gitu tuh. Iya. Baskara, Ras. Ya. Udah bingung mau nanya apa lagi. Bingung gue nanya Nah, apa. Pras. Dari dulu anak band, Iya. terus ke ranah komika. Lu tau dari mana lu punya sense of humor kayak gitu yang lu memilih jalan sebagai stand up comedian? Apakah emang di tongkrongan lu memang tukang yang paling ngebanyol? Apa ada dukungan dari temen gitu? Badut tongkrongan. Temen nyuruh atau lu? Gua sendiri kadang. Kalau udah ini gua sendiri aja yang ngapain gitu. Enggak, maksudnya dari lu memutuskan jadi komika itu atas Itu teman-teman sebenarnya. Oh. Karena gua baca buku Radit kan. Oh. Baca buku Radit terus temen gua ngasih video stand up Radit. Lu bisa nih kayak gini nih. oh. Masa sih? Gua bilang, coba aja. Coba open mic. Lucu alhamdulillah. Pertama kali tuh gue coba tuh langsung lucu. Nah, di situ gue langsung dapat kenikmatan. Wah, seru nih stand up nih. Open mic kedua gue coba lagi, nggak lucu. Nah, kenapa ya nggak lucu? Ternyata stand up tuh ada tekniknya. Open mic pertama gue nggak nulis, udah ngebanyol aja kayak gitu. Open mic kedua gue coba lagi tuh ngasal, spontan uhuy. Terus nggak kena. Ternyata ada banyak teknik di dalam stand up. Udah gue coba. Ternyata harus nulis materi. Oh, baru Di lu situ belajar gue itu. ketagihan apa yang gue tulis. Words ternyata di penonton. Oh, semuanya memang harus prepare. Gitu.
2012 tuh gue ketemu Bang Panji. 2012. Dia ke Padang, gue jadi openernya. Terus dia bilang lu harus ke Jakarta, cobain ada street comedy kompetisi. Ya udah gue coba. Berangkat gue ke Jakarta karena Bang Panji. Kemarin Bang Panji main kesini kan? Iya. Nah, itu Karena salah Bang satu Panji. idolanya Respect. Niko tuh. Niko. Respect. Itu ngefan banget. Padang restoran. Panji sumpah kalau udah ngasih semangat bro, kebakar. Gak tahu kenapa banyak komika jadi korban dia tuh. Coba lu harus ke Jakarta. Coba aja ke Jakarta. Dia ke Amerika. Gagal. Dia ke Amerika. Gitu. Kater ini. Kenapa guys? Muka udah mulai panas ya? Efeknya emang agak mengerinjit gitu bang ya? Iya kenapa sih? Kayak ngambang aja. Kayak Gua ngambang. agak gini deh jadinya. Ada gue kayak heran gitu loh kayak gitu. Bawa mulai begitu ya begitu. Titiknya heran. Rasa nih. Titiknya heran. Lu belum ya? Belum, gua juga. Tapi sekarang masih off air manggung-manggung komika stand up. Terakhir di Sun Sukabumi, nggak terlalu sering gue sekarang. Mungkin karena kesibukan. Masih mau nggak? Masih mau. Jambore ikut lagi. Jambore ikut. Kalau lebarannya stand up ikut terus Ikut, gua. pasti ikut. Stand up fest ikut. Jambore Oh, masih tetap masih. inilah ya anak-anak. Betul. Sekarang barengan semua tuh ya ngeband jalan lagi. Benar. Komik Alhamdulillah. masih jalan, podcast Stand up. lagi sekarang. Betul. Nah, kalau sekarang lebih nyaman dipanggil sebagai apa nih? Musisi kah, podcaster kah, atau tetap komika? Komika. Apa ya, Bos? Harus pilih. Lalu gada. Ustad. Jauh. Gak ada pilihannya. Nggak ada. Tadi nggak ada. Tadi nggak ada. Ada nempel brandingan itu juga. Sales madu boleh. Sales madu. Oke. Podcaster mungkin ya, karena itu kerjaan sehari-hari gua mungkin sekarang. Tapi terserah orang. Tapi emang gila sih podcast Bang Pras itu akuin gila. Alhamdulillah. Bentar izin bentar. Ini barang teman saya alam banget nih. Serius banget tuh. Serius. Lumayan. Lumayan. Saya isi dulu ya. Udah mulai keras dikit nih ya. Belum. Mau kemana? Kamar mandi. Kayak baru sadar. Pegang punya Ini gue. gue pengen kencing orang tuh jadi punya. Bener kan? Nggak apa-apa. Udah kencing aja. Kencing aja. Maksud dikencing. Masa kencing. Ya gini doang. Pegang dikit nih. Kencing aja, gak apa-apa. Gue arahin ya. Ya kan? Jember sini. Emang iya? Ya gue iya. Gue pengen punya lo. Oh belum. Masa gitu sih? Masa gitu sih? Itu sih bilang dipegang-pegang gitu. Masa gitu sih? Yang enggak dong, enggak apa-apa. Konsep enggak apa-apa udah apa-apa. Kita kan sahabat. Iya tahu sahabat. Kan kita sahabat. Emang lu udah mulai ini? Mau pegang. Bot. Allah. Anjing bot. Cium. masa ditowel sih. Iya, tapi udah mulai panas sih, guys. Suges sih ntar suges nih mah. Enggak. Kagak. Lu udah kayak lu masih biasa. Lu udah mulai panas? Belum kan? Enggak apa-apa. Oh, berarti reaksinya cepet ke badan lu ini. Oh, dia jarang minum sih. Lu jarang minum alkohol ya? Iya, Iya, jadi reaksinya cepet. Cepet Oh ngaruh ya? Oh. Ngaruh. Semua obat, bius, kalau lu alkohol sering minum jadi lebih lama. Kebas ya. Iya. Iya. Tapi lu juga nggak tahu bang kandungannya apa ini? Bisa ada efek. Dia udah ngomong. Nggak tahu, pokoknya waktu gua di depan gua banget sih dia masukin madu apa habis itu bantu. Diracik depan mata. Iya, rempah nih 8 juta gitu. Sakit. Kursnya beda. Weh, gue di Turki berantem sama bini gue nih gara-gara madu anjing ini, maka gue bawa kemana-mana nih. Tiap gue diundang, ayo habisin. Gue nggak mau ngaceng sendiri. Gak apa-apa. Total gue ngabisin madu ini 25 juta. Nah, gue nggak tahu. Gue datang ke situ, terus dia, Juta tuh berarti. ini ada madu ini ada madu putih bagus untuk anak. Kamu mau? Mau. Gue bilang, oke sini. Cat. Orang rame di tempat beli madu itu, banyak orang Indonesia juga. Mulai foto-foto. Gue takut mengganggu kondisi di sana kan. Gue balik ke bus. Gue bilang sama bini gue, titip ya. Bayar aja ini. Oke.
Gue tunggu di bus, balik-balik ngambek gitu anjing. Sambil masukin ini. Set. Duduk diem aja lama. Kita mau ke gunung es gitu. Kan harusnya happy kan. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Madunya udah. Dah. Oh. Anjir, kenapa emang? Jadi itu Ya lu pikir kali beli madu doang 25 juta? Anjing, 25 juta, gue juga nggak tahu. Itu buat apa sih madu-madu ngaceng itu? Anjing, malu banget gue itu, anjing ya. Masa buat titit 25 juta? Nah, makanya gue bawa kemana-mana sekarang. Ini madu mahal dan sudah terjamin, tolong masukin ke mulutnya. Jujur panas. Belum mau push up? Push up belum? sih gua bentar lagi nih push up. Gitu. Ngambang nih. Ngambang. Ya kan ngambang aja udah. Agak nyeng gitu. Ngambang aja. Nah, gue biasanya sama Zafron itu tuh. Zafron gue masukin ke gelas, kan air panas, masukin ini pagi. Gak berasa tenaganya. Emang lu ada apa sih? Kok gelisah gitu. Kenapa ya? Suges kenapa sih? Suges kali ya? Suges kali ya, kali. Suges jadinya. iya memang panas, tapi kupingnya merah tuh. Jadi suges. Ini lu ngaceng ya? Belum. Lu buat Enggak. Gue agak berotot dikit aja. Urat keluar, Bang. Suges itu. ya siapa tahu. Apa? Habis ini kuat. Bang Pras pernah streaming nggak, Bang? Streaming. Iya, live streaming. Itu yang live titik kumpul ya? Live titik kumpul sekarang. Tapi gue lagi happy main ini. Delta Force. Wah, gue nonton Yang mobile, betul, yang pernah live mobile. di Oh, TikTok? mobile. Iya, Iya, TikToknya Tua Kreasi. Jujur, gue jago banget sih guys. Serius? Jago banget. gua. mobile? Mobile. Kalau karena gue mainnya pakai giro. Kalau di PC itu kan nggak bisa giro kan. Nah jadi tolol gue. Kalau ini kan bisa ngejar orang begini-gini, jadi enak. Yang gerak gini, kalau gini. Apa? Kalau Ada yang main? mobile lebih gampang. Mereka PC. Kita Oh, kalian PC. Iya. Gua ini. Jangan ngomongin Delta Force, Bang. Kita juara. Iya. Jujur mantep sih. Mantep. Oke. Dari dua tapi dari dua. Dari dua kan. Kalian kan sempat kompetisi itu ya? Iya. Gue kan anak-anak kantor yang ngasih tahu tuh kalian main ini, gue cobain kan. Set. Tolol, gue udah lama nggak main FPS. terakhir tuh kan PB. Bawa kakinya tepet tuh. Oh, anak PB dulu, Bang. PB. Ini Apaan legendanya. sih? Nah, itu laron yuk. Bawa kaki tepet. Cicak kita, Pak. Oh ini. Dia cuma hidup 24 jam. Tuh, mainan anak gue itu sekarang. Mainan anak gue Jadi sekarang. pin kayak upin pakai stick. Bang Pras asli Padang ya, Bang ya? Padang. Bokap nyokap asli. Ada sukunya, Bang? Bukan suku gue. Tapi kan dari ibu kan ya? Iya dari ibu. Apa suku kita ya? Gak tahu. Pokoknya orang Minang ya gue. Bang Pras juga punya restoran kan? Perusahaan Padang apa? Gue bawa tuh. Nah Iya, itu, makanya. itu maksud kita, Bang. Itu. Oh, yang banyak itu punya Bang Pras. Bisa beralih punya bisnis F&B gitu gimana? Saya izin toilet dulu ya. Gue juga nggak pede awalnya bikin tabure itu. Sangat tidak pede karena gue nggak ada pengalaman dagang makanan. Oke. Terus jujur awalnya diajakin tretan muslim. Meeting di rumahnya mau bikin ini enggak, kalau lu ada duit coba ada duit dingin puterin tuh bisnis apa gitu. Makanan yuk, gua udah sukses nih di bebek cara gua. Iya. Sombong ya ternyata Pras itu ya. Gua nggak pede. Gua bilang coba dulu. Ya udah coba makanan yang dibikin sama partner gua Mas Nanang namanya. Tapi gua nggak pede. Terus gua bilang gua ada masakan nih, masakan nyokap gua. Istri gua bisa masak, coba yuk. Terus kita riset, coba masak. Pada suka. Karena ada kecombrang dan ayam kecap itu kan. Udah terus buka Desember tahun 2024 ya Bi ya. 2024. Ya udah. Cuma rame, Pak. Alhamdulillah. Nggak nyangka gue seramai itu karena gue jarang bikin kontennya, ya kan. Ya udah di Instagram taburainya aja, gue sendiri di postingan gue nggak ada yang ini taburai bla 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 bla, nggak ada. Terus alhamdulillah gue baru bikin juga Kejar Storan namanya. Itu apa, maaf? Cafe
Kafe tapi 24 jam dari podcast di Tebet. Tebet. Dari Smabel kok. Kan Smabel Tebet. Orang Aceh rasa Smabel. Mana Tebet dalam ya, Bi ya? Dekat stasiun Tebet. iya. Dekat stasiun Iya, Tebet. dekat-dekat, iya, Betul, di situ. Wah, boleh main-main 24 jam. 24 jam. Nah, di situ boleh nongkrong tuh, ada wifi. Di Taburai nggak ada. Di Taburai emang tempat makan. Sejam lu nggak cabut-cabut ada pelontar dari bangku. Gadget. Tuh. Bentar. Kok cepet? Pipis. Oh, pipis. Bang Pras coba, Gesek sorry Bang. dikit. Gini Bang. Kenapa? Tebel nih. Wah, anjing tiba-tiba bener lagi. Lu percaya nggak ini tuh ngaruh? Aku pernah Ini jempol gua kaki ini. sih. Hah? Gue percaya ini. Gini. The Jack. Bukan ini. Iya, kata kamu ukuran kan? Oh, ukuran. Gimana Iya. Bang? Ini dari ini ke sini. Dari sini ke sini. Gor, di sini. Coba lu ukur sekali-sekali, Bang. Ini Ini gua segini. Iya dari sini. Jadi kemari kita- tuh. kita giniin? Iya. Itu pas. anjing. Bro. Wah. Anjing lu. Sumpah. Itu teori dia kan? Ya, Teori dia. Gede banget. Lu ngeliat ukuran tangan aja. Coba. Gede banget. Niko jujur imut. Masa gue imut Niko banget, Cok? jujur. Imut. Sama. Emang iya ya? Iya. Coba. Katanya ya. Udahlah nggak usah ke gua lah. Coba. Coba dulu. Ala gede nih. Ale. Aku nggak jadi pengen bikin yang gini-gini. Kan orang pasti Boleh Mas Bim, coba Mas Bim. Gede emang Gila sih dia. Dia panjang dia. Gila, Kan teori dia. Juga. Gila sih. Nah, tadi Bang Pras gimana teorinya? Enggak, siapa yang ngomongin Enggak, tadi? teori gua gini. Nah, Gini gua. Ibot tadi. Wah, gini. nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Ini mah standby. Berarti digini. Ini standby. Ini sih. Punya Niko lebar kemari. Masa gemuk. Talenan. Main di lebar, Masa main di gemuk kan? main di diameter gua. Gue baru tahu dah. Oh, oke segitu mah. Lagi nonton pasti lagi. semua. Gue yakin Ada gini lah. lagi begini semua. Yang di kamar sendirian langsung tuh. Langsung praktekin di Woi, kamar buat tuh. lu lumayan sih buat. Iya sih, yang di kamar Lumayan. sendirian. Pak. Coba testimoninya bener gak? Coba Bener nggak? tes, coba tes. Teori Bener nggak? Iya. Teori Brevi bener Enggak, gak? tapi teori kan gua, harus anjing. harus di ngansengin dulu. Apa mau kita ke toilet semua? Ngukur semua. Wah, agak janggal sih. Bener ya. Itu ada mitosnya begini. Tapi gue iseng coba ukur, lah bener. Oh, bener. Apa Iya. mitosnya? Mitosnya ini buat ngukur itu lu Dari tangan lu sini nih kelihatan. berarti ya? Iya, dari sini. Oh, Oke, tahu gua nih. bangga gua. Fun fact terbaru dari Brevi Picong sama nih. Bener anjir. Bener anjir. Gimana tau lo teori lebar? Enggak, maksudnya kan ini pada kacang semua. Masa Pada goblok. pada lagi kacang semua. Udah kayak ada tombolnya. Coba ya ukur. Anjing. Masa ngangkat 9 cowok? Ceng anjing. Kacang banget. Penipu bangsat. Ibu-ibu, bercanda ibu-ibu. Iya, sampai ada yang ngasih emot kayak begini. Mana stikernya Blay? Ayo guys, semua kasih emot ini guys. Aduh. Bohong, cok, bohong. Tuh, kelebihan punya gua kata dia. Lu sombong. 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 Bahasa Tadi aku baca apa ada sih? ngecek pakai tangan temennya ya, goblok. Gak gitu caranya, Tapi ada yang pernah coba-coba yang gedein nggak? Jujur di sini. Belum. Tadi mau pakai Minyak lintah. daun Daun apa? Papua. Daun apa ya? Daun Papua tuh buat gedein emang. Tapi Tapi di gua mah bengkak doang. bengkak, tapi di katanya sih dililin. Iya, setahu gua tuh Panas bengkak, bener. kan, bengkak. Jadinya gitu. Gimana? Temen gua komika, jujur ada beberapa yang Bentar, Bang Pras pernah nggak? gua nggak pernah, Oke. nggak pernah sama sekali karena temen gue yang udah duluan kesana terus ngajak gua tanya caranya gimana, dipijet, Iya, diurut. dipijet. Iya gitu. gede sih di biji. Yang pijet bapak-bapak tadi. Langsung gede bang hari itu. Apa Gua itu gede sih dan sayangnya dia tuh diikat. Ujungnya diikat, setelah dipijet diikat. Jadi kan ungu dia tuh kan. Darah nggak ngalir. Darah nggak ngalir. Pas dibuka itu gede. Gue sebutin dia namanya Arif Alfiansah mungkin kalian. Badan kecil tuh ya, badan kecil. Nah, itu saya waktu itu melihat set. Wih, aneh banget 3 kakinya. Permanen. Hah? Permanen. Enggak, paling ya
sebulan lah ya. Iya, itu mah bengkak jatuhnya coy. Bengkak doang. Tapi yang mijit bapak-bapak ya agak Aneh juga. santai bro, dia ngajak ngobrolin politik. Menurut kamu siapa yang menang? Lagi pilpres. Menurut kamu siapa yang menang? Aduh nggak tahu pak. Aja. Yang kopi ceritain apa tuh yang kopi tuh? Yang Ada yang bilang yang kopi ceritain Bang Pras. yang kopi mana? Tahu. Gak ada sih. Ganti topik dong, nggak nyaman tuh. Orang nggak Ya nyaman. udah ganti topik ya guys ya. Sorry ya guys ya, sorry. Warnain dia kan aja anjing. Apa katanya? Gini tapi emot gini tapi tangannya agak coklat. Gelap Gua semua. yang ini. Gua warnanya ini anjing banget. Ganti topik lah. Kayak topik. Nah, Ganti topik, maaf ya guys. sebagai gue bisa sebut podcaster profesional ya, Bang Pras. Gimana caranya kita karena kita bersembilan tuh juga butuh nih ilmu-ilmu seperti ini. Teknis. Gimana caranya lu membuat let's say lu yang kayak tadi dibahas ya, contoh lu tidak tertarik atau topiknya kurang menarik buat lu, tapi lu tetap harus nyaman dan lu harus ngulik. Ya. Gimana caranya buat tamunya juga berasa nyaman dan akhirnya dia mau cerita, terus akhirnya topiknya tetap menarik. Tetap jalan. Ada gak lu satu Trik. khusus yang lu tanemin? Nih, Ada. Gua pas dia datang biasanya nggak langsung podcast. Kalau yang baru kenal nih, gua mungkin ketemu, gua ajak ngobrol dulu 10 sampai 15 menit. Nah, di situ tuh gua tahu nih anak arahnya lagi kemana nih gitu. Nah, jadi nggak pas dia datang, oke, langsung pasang clip on, kalau nggak kasih mic apa segala macam. Selamat datang. Dia pasti masih canggung. Masih canggung. Kan manusia datang, gua aja adaptasi. Datang ke sini dulu gua lihat-lihat apa gitu. Nah, mereka kan juga pastinya begitu kan. Apalagi kalau dia tahu ini podcastnya penontonnya banyak. Biasanya mungkin dia grogi atau gimana. Nah, guanya biasanya ngajak ngobrol dulu 10 sampai 15 menit gitu. Ya, dan itu yang lu lakuin ke gua sih waktu itu. Iya kan, Karena gue pada langsung itu gua deketin juga lu, lumayan gue ajak grogi. ngobrol. Nih anak gimana nih? Pada dasarnya gue lagi pengen nyari arah lu lagi kemana nih, gitu. Tapi jujur itu ngebantu sih, gue pernah ngerasain. Tapi mostly Gua pernah biasa gitu gak sih biasanya? Iya, Mostly biasanya sering ngobrol. keseringan kebanyakan kayak Banget. ya off camnya sebelum mulai kayak datang dulu ngobrol dulu. Betul. Gue pernah podcast, nggak diajak ngobrol dulu, langsung masuk ke studionya. Nah itu gue tuh mati langsung. Mau lu udah sejago apapun, ya ngobrol dulu ke bro. Apalagi nggak kenal ya. Iya. Itu tuh enggak. Lu gimana? Ngobrol. Dia tuh kadang, Lu kan ada podcast kan bro? Ada. dia tuh kadang ya ngobrol masih, aku takut pertanyaanku keluar, nanti aja diajak ngobrol di atas gitu. Ya boleh gak sih kayak gitu, Bang? Boleh, gue sering banget. Gue lagi nih. Karena jangan dibahas di pasti podcast kayak gitu ya. Iya, gua tanya, terus nanti pas di podcast gua tanya dengan bridging yang berbeda. Gitu, dengan Jadi bridging yang sah-sah berbeda. aja. Bener. Gitu aja. Sah-sah aja enggak apa-apa. Ya, apa? Atau enggak, biasanya gua jujur aja. Tadi di backstage gua nanya ini. Oh, iya. Emang bener? Udah jujur aja kenapa? Gitu. Enggak ada masalah. Tanya aja udah. Ilmu tuh. Tapi kalau di sini kita tidak pernah tahu siapa tamunya. Jadi langsung Iya, ya, bilang, kalian Kalau langsung- di maraton ya, tiba-tiba kayak Bang Pras kita kadang Kayak hari ini enggak tahu. tahu. Beberapa doang yang tahu. Iya, beberapa tahu. Wah, anjir, berarti kalian pengalamannya lebih cepet dong Tapi harusnya kemungkinan dibanding. DTR lebih gede, Bang. Iya. Gede banget kita Apalagi DTR live stream tolong. lagi. Kalian pernah DTR di sini? Sering. Oh iya. banget. Sampai bingung gitu. Kan kalian rame gitu. Kayak siapa yang mau nanya pun kayak Takut-takutan. Oh iya. kayak gitu lebih serem. Semua punya pertanyaan tapi bingung ntar. Iya. Takut wah ngelantai nggak ya, siapa yang mau nanya nih sekarang nih gitu. Terus kadang kalau misalnya ada yang nanya pertanyaan yang basic dicengin. Nah, ada Misalnya kayak Mas tadi habis dari mana gitu kayak basic doang pertanyaannya. digituin. Nah, pas dicengin biasanya yang dicengin juga kicep tuh. Iya. Jangan kicep. Saya bintang tamu balik gak nanya lagi dia. Wah, jangan kicep. Gue punya podcast Titik Kumpul. Berempat, Ari Kriting, gua, Mamat, Abdur. Nah, itu tuh biasanya siapa yang lagi on fire aja. Nah, kita support. Kita support dan pasti ada keset dan pas nah, Semua dihancurin di sini semua keset. Jadi teman sendiri. Ini semua keset, event Arab pun keset di sini. Kadang kayak keset. ya saya begitu Mental sih. peduli Oh aja. mungkin karena kita keuntungannya karena kita bersembilan kali. Iya, iya. Jadi kayak bang pertanyaannya itu banyak sebenarnya. Iya. Nah, nih orangnya muncul. Wah! Mau cobain manu? Madu
Madu. Ada madu enak. Coba dulu. Enak banget sumpah. Woi, gua beli ini di Turki khusus buat Aklen. Gua di Turki. Sendok dong. Gue yang punya nih acara. Sendok dong. Nggak mau. Udah coba dulu lah. Coba dulu. Hargain lah dengan tamu. Enggak, gue tuh mau cobain padangnya Prasegu. Taburan. Sana dibelokin Terima gadget kasih. memang. Bisa. Nasinya dicampur madu bisa. Tapi Mas Pras, gue mau nanya, Mas Pras kan musik iya, komika iya, podcast iya, Gondrong terus katanya iya, sekarang mau ada film juga. Itu Iya. bagi waktunya gimana Mas? Pengusaha iya. Pengusaha iya juga, usaha F&B iya. Biar dingin. Apalagi kan akhir-akhir Hah? Dukun mah Ari Kriting. maksudnya kan dan semuanya berjalan bersamaan gitu maksudnya. Itu gimana itu? Nggak apa-apa, gue happy. Karena niat gue pertama kali datang ke sini kan nyari duit, bro. Kan gue dari Padang. Terus ketika gue banyak dapat kerjaan terus Harusnya anjing banyak banget nih, kapan waktu buat gue tai nggak ada kerjaan, jilat dengkul lu. Makanya gue biasanya udahlah terima aja. Ya capek tuh pasti ada capeknya, tapi ya udah kan ada madu kan. Kalau lagi burnout Bergantung ya, biasa bergantung ngapain? banget ya. Saya burnout nih. Liburan anjing, gua. capek nih gua. Liburan. Oh liburan. Jalan-jalan. Kemana? Iya, keluar gue biasanya. Dalam negeri atau apa ini? Kemarin ke Jepang Ya ya? dua-duanya lah. Belum ada gue ke Jepang. Ke Turki itu, ke ini. Umroh itu kan tuh umroh ibadah. Thailand gitu. Oh Thailand. Thailand. Lain gitu dong. Tapi ya 4 hari lah, 5 hari cukup sama selagi bisa sedot mah kerjaan sedot deh. Betul, kapan lagi? Jatah liburan tuh Bang Pras kasih berapa hari? 5 hari lah sebulan paling ini. 5 hari sebulan. Kadang sebulan juga nggak ada liburnya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau udah capek banget, bulan besoknya mungkin gue cari waktu kemana kayak gue, atau enggak ke Padang, balik ke rumah tuh rasanya, balik ke kampung tuh rasanya kayak ngecas banget sama gue. Bener, balik ke kampung, nongkrong lagi ke warung dulu waktu kecil-kecil belajar ngerokok, seru. Berarti keluarga di Padang semua. Bapak masih di Padang. Liburan tuh juga main sama anak main bola tuh liburan tuh. Nah itu enak banget sama gue Gua tuh, selalu sangat seneng tuh ngeliat menyenangkan sama gue tuh main bola sama anak gue. Itu mungkin ya yang paling happy gue. Kerja ya sih. Nongkrong udah jarang gue, Gak Ada waktu sih, lebih kalau ada waktu ya. Iya soalnya kan Nongkrongnya di tempat kerja mungkin jadi ya. Bener, kalau nongkrong sekalian begitu ya sekalian. Bener. Iya. habis juga bro, nongkrong tuh habis tenaga. Lu kayak gini kan juga capek sebenarnya. Capek. Nah kalian nih tiap hari begini, pertanyaan gue 30 hari nih. Siapa yang udah burnout? Itu yang tadi datang sih. Kalau kalian biasanya ngapain? Kalau udah burnout kayak gini? Baringan aja. Kita kan Tapi ini mah bebas ya. Iya. Main masuk, main HP. Nggak harus yang isi mulu gitu Bang. Iya. Masih nyantai, masih nyaman. Tapi di season 3 ini juga challenging ya. Karena season 2 tuh menurut kita viewernya tuh udah ke-create, udah kebentuk. Iya. Udah ya walaupun ada lah ya dari 10% yang nuntut-nuntut tuh ada. Tapi mereka semua udah ngerti kalau kita lagi capek. Nah, karena ini 10 kali lipat lebih besar lagi bubble-nya. Jadi banyak yang baru tahu Bang kalau ini tuh apa. Kok pada diem, kok pada main apa. Jadi kita harus jelasin ulang kalau tuh kita tuh Oh ini gini, mah kalian kadang masih ngejelasin lagi. Karena banyak yang mungkin baru banget tuh sekarang. Dia nggak ngikutin yang dari sebelumnya. Bang, 3:30 pagi kita pada main apa? Ya elah streaming gini doang. 3:30 pagi Masih mau ada ngapain? aja gitu. Ya maksud gua mau jadi babi ngepet. Udah Iya istirahat sih. Bang gitu. Gua maksudnya. nonton kalian ya, gue sebagai komedian, podcaster kan yang harus selalu setiap detik ngasih punchline gitu ya. Gua ngeliat, wah berat sih. Gua ngebayangin gua di sini, capek pasti bu. Kan pasti kerjanya 24 jam. Tapi makin kemari mereka udah makin mengerti. Iya. Makin oh ya mereka kadang-kadang malah kalau kita terlalu sibuk disuruh ya. Udah istirahat dulu Bang, double viewer. Gua perhatian. Nih, gue baru tadi pagi. Iya. Kan gue bangun tidur gue sendiri kan, duduk di sini. Terus sama Araf bangun. Jadi power banknya Niko itu, jadi kan kita tidur di bunk bed nih Bang. Iya. Power bank Niko tuh jatuh ke lantai. Jadi di lantai jatuh. Persis jadi di bawahnya Niko tuh gue Mas di bawah. Sebelahnya itu power bank jatuh. Ya gue lihat power bank Niko jatuh. Gue biarin aja di lantai. Gue pikir ya udah ntar Niko juga turun. Bener. Dia juga bakal ngambil Iya. gitu. Kayak ya udahlah power bank aja gitu kan. Gue duduklah di sini. Di depan sini udah chat nih.
Itu handphonenya Niko jatuh. Gua diemin, gua kacangin. Itu handphonenya Niko ambil dulu. Jadi kan maksudnya pas giliran ada orang yang bangun, datanglah penonton yang baru masuk. Iya. Jadi ada yang ngikutin tidur nih. Giliran udah ada orang, viewersnya nambah nih. Iya. Gitu lagi. Itu HP-nya Niko jatuh gitu kan. Terus gue bilang, udah guys, itu biarin, itu kan powerbanknya Niko. Ntar Nikonya turun, ambil juga, ya udah gitu loh, powerbank aja. Gue taruh di atas juga Nikonya nggak pakai gitu loh. Niko lagi tidur. Muncul lagi satu jam, gue kesal sendiri. Gue ambil. Nih powerbank, gue bilang, gue taruh di sini. Gue bilang, gitu. Lu keganggu ya? Keganggu. Sama dia. Gue diemin, gue liatin powerbank Niko. Kesel sama cecetnya. Berarti lu masih ngaruh ya begini? Oh, bacain banget ya. Ulang-ulang Esensinya kan sebenarnya di interaksi dengan penontonnya sebenarnya gitu loh. Jadi dua-duanya saling perhatian. Yang si ngomen perhatian. Dia perhatian. Lu juga perhatian sama komentar. Bodoh amat. Tapi lihat. Terima kasih. Keren. Hah? Kamu terkenal ternyata. Sangat. Parah. Gua ngefans banget dulu sama lu. Sumpah. Gua ya bikin mati. Nih, fun fact. Gua kasih tahu sama lu semua. Gua bikin mati penasaran salah satunya karena Arab. Bareng Tretan Muslim. Ada mati penasaran. Lu nggak tahu mungkin. Ma duduk sini. Udah nanti aja lu tonton. Konten JKS-JKS-an dulu. Sini. Makan pedes-pedesan. Wah, gua ngikutin lu tuh dari yang tinta ini. Tinta pemilu. Bisa hilang 2 hari. Tapi cintaku padamu selamanya. Ngikutin. Jadi gua banyak ngambil konten apa yang Arab bikin sebelumnya, terus gue bikin lagi, biasanya begitu. Dulu ya pas awal-awal nyari viewers di YouTube begitu, gue sama Tretan Muslim. Dan paling sering ngasih ide tuh Muslim. Arab dapat silver play button, nangis bro. Ntar kalau kita dapat, kita bakar silver playnya. Itu gara-gara dia. Punya dia dibakar juga. Hah? Punya dia dibakar juga. Lu bakar juga. Terakhir Yang sejuta. Coldplay. sama goldnya, iya bener. Lu makan pedas sampai pingsan waktu itu. Siapa itu tim lu? Oh itu yang sama Samsung Lese. Itu gue juga bikin. Gue pesen juga, lu pesen level 10. Gue level 100. Emang bener mati sih gua. Itu Arab. Bang Pras minum americano? Aman ini aja. Mau kopi? Enggak, udah. Iya, boleh. Bentar. Gue tuh pertama kali nonton Mas Pras tuh yang itu yang makan di Indomie apa ya? Bang Ade. Iya Bang Ade itu iya. Buset cabai HP. Oh, gue nonton dia dulu sampai enak-enak, cok. Gila ini. Mati situ. Masih dibayar gopay kita itu, bro. Mau keluar sebanyak itu, gua nggak tahu itu AdSense berapa. Itu per video bang? Per tapping. Per video, per tapping. Terus gua kan udah punya anak, udah punya bini. Terus syuting gopay jalan 200. Bini gua bilang, ini kayak gini terus lu makan kayak gini, yang ada mati. Gua tanya sama Muslim, gimana nih Slim, duit kita segini doang. Tapi bener kata Muslim, viewer dulu bro, famous dulu bro. Habis itu duit akan ngikutin. Alhamdulillah setelah mati penasaran, Muslim gabung cok. Saya tinggal. Goblok. Nah itu gimana transisinya bang? Abis Bang Muslim sama Bang Coki, lu sampai jadi podcaster kan transisinya kayak gimana? Kan sendirian tuh. Iya, gue sendiri, terus gue banyak bikin konten di Padang ya, bikin sketsa. Yang pecah pariuk ya? Iya. Terus nonton juga itu. Tahu aja. Gua ngikutin cuma dari masih kompetisi. Itu segmented banget sih, bahasa Padang soalnya kan. Udah gue struggle banget ya di saat itu, struggle banget sih. Mau pulang malu. Gak pulang rindu. Pulang rindu. Untungnya ketemu PWK sih, gue terima kasih banget sama PWK gitu, maksudnya ngasih tempat bermain gue di saat itu, dan gak ada kepikiran juga seramai itu kan, karena yang gue undang awalnya ya komika-komika aja, terus belum ada set yang kayak warung gitu kan. Tapi itu asik banget sih bang. Iya benar. Makanya Banget, Indomie. bener. Siapa yang buat Indomie namanya bang? Gue lupa. Yanti. Yanti. Gitu. Terus
ya 3 tahun lah gue di PWK ya, alhamdulillah sangat membantu gue, terus sangat banyak ngasih ilmu sama gue sampai bisa sendiri deh. Tapi sekarang podcast yang lu kerjain jadi orang-orang yang mau kerja sama itu jadi kasih ekspektasi nggak, harus kayak PWK kan segala macam gitu. Enggak sih, guanya yang biasanya ini nggak akan bisa kayak PWK lagi, gue bilang. Itu udah legacy yang kuat banget menurut gue. Jadi ya sekarang pun gue nggak mau yang arah-arahnya mungkin ke warung gitu, gue ya cari yang lain lah mungkin ya. Gitu. Iya banyak banget ilmu di PWK. Cuma di bengkel set itu punya lu sendiri kan, Tua Kreasi? Ya, ya. Itu Aloy namanya. Iya, yang Aloy kan. Yola tuh dari situ Oh iya. namanya. Iya. Gitu lah. Lu kan pernah podcast sama gue sekali ya? Iya sekali. Mas Dorothy itu kan. Ustaz Dori. Sama Epel ya? Iya. Yang ngomongin tato titit. Di pamer tato ya? Sekarang kita juga punya. Iya. Siapa ada tato titit? Gue bertiga. Gue Aloy. Anjing bener. Sama Aloy. Sama Aloy bertiga sama. Anjir bener. Apa itu yang bikin mereka terkenal ya? Aku Siapa yang punya ide? Nggak ada, langsung aja. Siapa yang ngedein ya? Lu ya? Itu lagi ada tato, habis itu tato Iya, siapa yang ngedein ya? Kalau salah Lu ya? Lu, Iya, dia. lu. Tato bareng bertiga di kaki, tapi Aloy juga sama posisinya. Enggak sama, posisi beda, cuman sama bentuk itu. gambarnya. gambarnya sama. Trio titit nih. Iya. Kita emang suka coli gandeng. Serius coli gandeng. Madu dulu dong. Madu dulu dong. Coba aja. Coba gini lah. Bro, Arab bro. Cong. Gimana? Oke. Menurut lu? Bisa picong ya? Masa katanya. Kalau gua jujur, Ukurannya. ada mitos yang kata orang bener kalau buat ngukur rem tangan lu tuh dari sini ukurannya sini, itu benar. Kita gua ukurin. TP coba P. Mur. Lebih gede mas, lebih gede. Dar. TP gede sih. Dari ukuran badan, tulang, tinggi begitu ya wajar. Bang Pras, Ya. dengan segala kerjaan yang lo jalanin dan puji Tuhan alhamdulillah semuanya sukses. Alhamdulillah. Kalau disuruh milih musik atau podcast? Cuma satu nih dari semua bisnis, musik, podcast, Stand up. cuma satu doang. Ya apa lu? Andaikan. Bisnis F&B. Bisnis. Bisnis. Lu tinggalin semuanya tuh. Gue Yes. nggak expect lu jawab. Bisnis sama. F&B. Biar menurut nyantai gua. itu susah, sangat sulit. F&B. Tapi gue sangat merasakan impactnya ya. Gitu. Iya. Gue nggak tahu setahun ini sebenarnya F&B yang bikin bantu perekonomian gue. Oh ya. Oh, dari sisi 3 kali lipat mungkin. Shit. Ya menurut gue podcast oke lah ya gitu buat bergantung hidup. tapi kan capek ya di depan. Iya benar. Oh iya sih. F&B Iya gila. sih. Iya sih. Itu kan selalu kita bahas juga. Iya sih. Harus punya Depan satu mulu. passive income ya. Nah lu juga gimana? Capek nggak depan kamera terus? Lu kan sangat senior nih di sini per YouTubean. 16 tahun. Capek nggak lu? Capek sama depan kameranya enggak. Capek dari ini sih. Dari luarnya sih yang capeknya. Bukan dari kalau guanya biasa aja. Kalau guanya nggak capek gitu. Emang suka aja. Emang suka. Cuma Tapi capek pernah impact dari luarnya aja yang apa sih gitu. Kayak gitu Contohnya. Jadi pancing. Udah iya aja. Burn out. Enggak Dengan juga. hal yang di luar. Enggak juga, cuma kayak dah gitu. Kayak gitu aja, sebatas itu aja. Podcast tuh kalau gue pribadi kalau udah ngobrol sampai 4 episode pulang tuh gue di kamar sendiri. Udah nggak bisa gue tuh kalau Train. ngobrol-ngobrol tuh gue nggak bisa gue. Termasuk bini gue pun ngobrol gimana tadi tamunya pembahasannya apa lagi? Anjir masa podcast lagi. Ditonton ntar. Tapi kalau anak yang ngajak ngobrol gimana? Hah? Kalau anak yang ngajak ngobrol. Nah itu lebih happy gue. Sama anak sih gue main bola mau dalam rumah mau apa. Oh, Happy malah gua. ngecas ya. Bener. Gitu. Sedangkan kalau tayangan gue
upload nih, terus bini gue nonton. Lo TV selalu gue omelin tuh. Matiin gue bilang. Capek lagi gue denger suara gue. Oh iya. Terus lagi. nonton di handphone gue. Kayak gini lu keren nggak? Enggak, kalau ini gue happy, serius. Karena ini vibe-nya nggak podcast. Nongkrong. Kalau podcast gue mungkin Kan terstruktur ya kalau podcastnya mungkin ya. benar. Harus ini, harus Apalagi ini. kalau berdua kan rap ya. Apalagi kalau tamunya lu nggak bisa ajak ngobrol. Sorry. Sorry. Itu kenapa Oh, saya kalau udah nggak bisa diajak ngobrol terus tiap bentar gue ngeliat durasi tuh. Masih 10 menit anjing. Ayo Mas. Anjing masih 20 menit. Mbak, ayo Mbak. Ngobrol Mbak. kenapa gua mau jadi host? Jauh berat, serius. Berat. Di kepala gue tuh selalu anjing nih kayak gini nih cuma 40.000 nih yang nonton nih. Apa nih? Nggak ada, biasa aja nih jawabnya nih. Udah malah kalau kita nggak enjoy waktu berasa lama banget lagi anjing ya. Betul. Itu real. Kalau udah seru 2 jam aman sama gue. Iya, agak kerasa tuh. Gue lempar apa dia jawab lama banget, alhamdulillah. Terus jawab terus. Berarti kalau ketemu lawan bicara yang suka cerita dan panjang sebenarnya Happy gue. Sama Andika Pratama terakhir tuh 2 jam. 2 jam dan gue belum puas. Nah kalau yang gue tanya 1 dia jawab 1/4 tuh. Gini gimana? Ya gini aja. Gini aja bang. Oh gini aja. Tanya lagi set. Ya gitulah. Gimana dong? Jawab dong yang panjang. Kebalikannya Mas, kalau mau dibuang 1 dari 4 itu apa? Mau dibuang 1 ya. Dari apa ya, sorry? musik, stand up, podcast. F&B. musik, komika, F&B, Podcast. sama film sebenarnya juga. Film kan baru gitu kan. Film baru. Sering pakai film mah ya. Dibuang 1 tuh kalau gua. Yang mau dibuang ya. Sibuk banget nih. Gua rela kehilangan podcast sih. Podcast lah. Gua rela. Stand up kayaknya. Karena lo effort jadi lawan di sana ya. Kalau gua stand up rasanya gue tidak berterima kasih dengan rumah pertama gue. Akarnya situ sih. Akarnya gitu. Gue kalau seandainya kehilangan podcast, ya udahlah gue stand up lagi deh. Gitu. Udah open mic tiap hari apa segala macem. Toh jobnya ada aja. Kalau F&B, jangan dong, sumpah itu yang bisa menghidupi kita semua. Makanya kayak Kejar Setoran pun kerjasama dengan perusahaan digital gua. Berarti kan saling berkesinambungan. Oke. Nah itu nggak bisa gue tinggalin F&B. Kalau podcast, oke lah. Berarti kalau F&B bisa dari Kejar Setoran dan Taburai. Betul, itu. Kenapa nggak musik? Nggak bisa. Passion. Nggak bisa. Darah ya? Iya, jujur mungkin kalau dari bayaran mungkin paling kecil musik mungkin. Gitu. Iya, musik paling kecil. Tapi Cuman, keluar ya. Itu gua nggak ngomong banyak gitu, nggak harus ngelawak, udah main aja. Ada vokalis gue juga, ya udah gua main. Happy ngeliat orang lompat-lompat, mabok dikit, oke. Iya lagi. Priceless. Betul. Kayaknya kalau musik nggak penting uang sama gua.